sebelum acara kita dimulai, akan ada sambutan terlebih dahulu. Mohon maaf, akan ada sambutan terlebih dahulu dari CEO Finland Group, yaitu Pak Sandy Susanto. Kepada Pak Sandy Susanto, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Sandy untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Prima Yosefin dan Pak Mediarto yang berkenan hadir di acara Finland Talk kami. Melihat kondisi saat ini, peningkatan kasus orang terpapar COVID akibat varian Delta betul-betul di luar dugaan kita. Relaksasi beberapa bulan sebelumnya ini memberi harapan besar pandemik ini akan segera berakhir. Tapi kita tidak sendiri. Negara lain mengalami hal yang sama. Bahkan di meeting WHO yang terakhir, saya dengar herd immunity satu negara tidak akan tercapai dengan kemungkinan keluar varian baru lagi. Mereka sepakat semua negara harus bahu-membahu untuk mencapai tingkat herd immunity yang sama. Negara yang memiliki kelebihan vaksin mau tidak mau harus membantu negara yang kekurangan. Hikmat saya dua hal yang harus dan tetap kita jalankan. Memvaksin sebanyak-banyaknya dan tetap disiplin protokol kesehatan yang sudah kami jalankan lebih dari 1,5 tahun ini. Tidak perpanjang lebar, saya percaya negara kita mampu melewati pandemik ini bersama-sama. Apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah sangat baik, terlepas pasti kekurangan itu ada. Kita wajib support pemerintah. Bersama, kita pasti bisa. Terima kasih Mas Trisna. Mohon maaf ya, ini nggak tahu kenapa nih kamera saya kok ada garis-garisnya. Baik, saya izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman semua. Hari ini tadi sudah disampaikan ya pembukaannya oleh Mas ini juga Mas Trisna bahwa wah udah kesel nih ya, udah bosan juga mungkin ya dengan keadaan saat ini, dan memang sesuai dengan topiknya why the pandemic isn't over and what to do about it ya. Jadi memang kita lihat bersama-sama bagaimana sebetulnya situasi kita. Nah, ini beberapa hal yang nanti mungkin akan saya sampaikan dalam slide-slide saya, mencakup tentang situasi tentunya di awal, kemudian percepatan penanganan pandemi, kemudian tentang vaksin, ya ada vaksin, apa berguna atau tidak, kemudian bagaimana dengan pelaksanaan social distancing, PSBB, PPKM, istilah-istilah yang diambil pemerintah dalam penanggulangan pandemik saat ini. Baik, ini situasi kita saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini per kemarin keadaan 1 Agustus, dan kalau kita lihat kasus konfirmasi kita memang lumayan lah, tapi kita belum bisa bernafas lega ya karena memang masih tinggi, tetapi trennya sudah kita lihat ada penurunan ya. Dan per kemarin itu kita sudah 3,4 juta nih kasus yang terkonfirmasi COVID di negara kita. Kemudian kematian, nah ini yang masih menjadi persoalan buat kita. Kita lihat angka kematian yang terus naik ya. Dan per kemarin kita total kematian udah 95.000. Kalau kita lihat rata-rata per hari dalam 1 minggu terakhir ya, per kemarin kita lihat moving average-nya 7 day-nya itu 1.700 dibandingkan dengan harian yang ada di minggu lalunya kita naik cenderung. Kemudian untuk spesimen yang diperiksa memang kita ada peningkatan tentu karena kasusnya naik ya, sehingga spesimen yang diambil naik, jadi pemeriksaannya naik. Kemudian rawat inap juga naik di sampai minggu terakhir Juli, dan kemudian 7 hari terakhir kemarin memang menunjukkan tren yang menurun. Nah, tapi untuk angka situasi epidemiologinya ya, kalau sedikit bisa saya sampaikan, Indonesia itu berada di tingkat 4. Jadi memang situasi epidemi kita itu masih sangat tinggi untuk kasus pandemi kita, dan kita untuk responnya juga masih dalam kondisi yang terbatas. Terutama testing, tracing kita masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan, dan kemudian ini yang menjadi persoalan buat kita. Apakah orang-orang yang sudah terkena COVID itu sudah semuanya kita bisa tegakkan diagnosanya? Nah, kalau tracingnya masih rendah, tentu masih banyak kasus-kasus yang mungkin saja tidak bergejala saat ini, masih tidak merasa bahwa dirinya terkena COVID. Nah, ini tentu persoalan buat kita untuk bisa memutuskan mata rantai penularan virus ini.
Jadi ini kita di level 4 untuk di Indonesia. Dan kalau kita lihat apakah ada hubungannya dengan pergerakan masyarakat, liburan gitu ya, dan itu memang sangat bermakna. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di setiap liburan, nanti 2 minggu setelah liburan kita naik kasusnya. Ya, begitu terus. Dan ini memang yang terlama yang kita rasakan kemarin waktu selesai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Keadaan ini memang diperberat dengan adanya varian baru yang sifatnya memang lebih virulensinya lebih tinggi ya, sehingga lebih mudah menular, dan juga angka fatality-nya itu ternyata lebih tinggi dari varian-varian yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat keadaan kita lagi yang tadi saya sampaikan, testing kita orang yang dites untuk targetnya WHO dimintakan 1 per 1.000 penduduk per minggu. Sebetulnya untuk target itu sudah bisa kita capai ya sejak mulai bulan Juni. Tetapi ini tidak cukup kalau kasusnya tinggi, positivity rate kita itu terus naik. Jadi untuk positivity rate yang naik, maka jumlah yang di testing itu juga harus lebih naik. Jadi tidak 1 ukurannya, tetapi 5, 10 sampai 15 per 1.000 penduduk per minggu tergantung dari positivity rate di daerah itu. Nah, dari target itu di pelaksanaan PPKM darurat di 2 minggu yang lalu itu sudah ditetapkan berapa target testing per daerah ya, per kabupaten kota. Dan untuk mencapai itu memang kita masih belum bisa mencapai targetnya seperti di slide sebelumnya saya sampaikan, dan positivity rate kita memang terus naik, tetapi beberapa 2 minggu lah terakhir ini ya di minggu sekarang kan 30, jadi 29 sama 30 kita bisa bermain di 25%. Mudah-mudahan kita bisa menurunkannya lagi. Nah, ini prinsip penanganan pandemik adalah bagaimana kita bisa menurunkan kurva pandemik itu. Jadi harapannya kurva kita yang naik tadi itu bisa kita landaikan. Itu sebetulnya target yang mau kita capai dari pengendalian pandemik. Untuk itu, maka kita tahu dulu sebelum kita masuk kepada cara-cara untuk mempercepatnya. Kita tahu bahwa mungkin semua rekan-rekan di sini juga sudah tahu bagaimana cara penularan si virus COVID itu ya, maka sebetulnya SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini bisa menular dari orang yang memang sudah terkena ya terinfeksi virus SARS-CoV-2 itu melalui cipratan atau droplet ya yang berisi tentu partikel dari virus. Nah, droplet ini bisa langsung terinhalasi oleh orang lain atau dia bisa juga gitu permukaan benda ya, misalnya di laptop atau di mana saja yang kebetulan terkena dari droplet si penderita tadi. Nah, ini kalau kita, makanya selalu nasihat kita adalah yang mencuci tangan tadi. Mencuci tangan tadi adalah karena kita nggak tahu barang-barang yang kita pegang atau kita sentuh tadi itu sudah terkena atau belum ya, supaya dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita bilang harus memakai masker, menjaga jarak? Yang ini tadi, yang di atas. Jadi kalau jarak kita itu lebih jauh ya, sekarang kita berlaku 2 meteran. Jadi kalau lebih jauh tentu harapan kita si dropletnya nggak masuk, nggak terinhalasi oleh kita. Kenapa kita pakai masker? Pakai masker ya supaya droplet ini juga tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Jadi kenapa kita harus cuci tangan? Yang ini tadi. Oke, itu datanya. Nah, untuk mengatasi itu, pemerintah sudah menerapkan ada 4 besar strategi yang harus kita lakukan untuk mempercepat penanganan pandemi. Yang pertama adalah meningkatkan deteksi, kemudian memaksimalkan upaya terapi bagi orang yang sudah terkena, kemudian melakukan vaksinasi, ya. Lalu yang terakhir adalah untuk sistem kesehatannya. Dalam ini perannya masyarakat penting sekali, yaitu perubahan perilaku untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat ya, di penguatan deteksi itu memang peran pemerintah besar di sini, tetapi tentu ada peran masyarakat di sini. Penguatan deteksi itu kita tingkatkan lewat pelaksanaan tes, meningkatkan lacakannya, kemudian meningkatkan upaya isolasi dan tentu karantina termasuk di dalamnya. Peningkatan tes tadi sudah saya sampaikan, saat ini kami mencoba untuk terus meningkatkan. Kalau dulu tes tegak diagnosa untuk COVID-19 itu hanya bisa lewat PCR, maka sekarang ada rapid antigen yang bisa kita pakai juga untuk menegakkan diagnosa bagi daerah-daerah atau tempat-tempat yang pelaksanaan tes PCR-nya sangat terbatas. Ini untuk mempercepat kita menemukan orang
yang sudah terkena COVID-19. Tentu dari hasil tes ini perlu kerjasama juga dengan masyarakat. Jadi kami harapnya teman-teman yang hadir dalam acara kita hari ini juga mau, kalau nanti teman-teman dalam pelacakan terdeteksi misalnya ada rekan kita, teman sekantor kita, atau orang keluarga kita yang positif, maka kita juga masuk menjadi kontak erat. Nah, setiap kontak erat itu harus dilakukan tes. Begitu kita terdiagnosa sebagai kontak erat, maka kita diminta untuk langsung dikarantina. Karantina artinya kita memisahkan diri dari anggota keluarga yang lain sendiri, kemudian kita dilakukan tes, itu namanya entry test. 5 hari kita dikarantina, kalau tidak ada gejala, kalau hasil tes entry-nya memang masih negatif, maka nanti sesudah hari terakhir di karantina, yaitu hari kelima, kita diambil lagi tes, yaitu exit test. Nah, ini gampang kalau saya menyampaikannya secara teori. Tetapi kenyataan di lapangan, masyarakat kita itu menolak. Ketika entry testnya negatif, maka dia nggak mau. Untuk apa saya dikurung? Merasa dikurung gitu loh karantinanya. Padahal mereka terdiagnosa sebagai kontak erat. Dan kita tahu bahwa bisa saja waktu dilaksanakan entry test itu hasilnya negatif. Karena memang belum cukup adekuat untuk bisa tesnya itu mengeluarkan hasil yang positif. Tetapi nanti waktu exit test bisa saja, nah ini yang mau kita nilai, apakah tetap negatif atau jangan-jangan berubah menjadi positif. Dan selama di karantina, kami selalu meminta masyarakat itu untuk melihat sendiri keadaan dirinya, apakah ada gejala yang timbul atau ada perburukan gitu, sehingga bisa langsung meng-call atau menghubungi tracer yang bertugas untuk melacak dia. Nah ini peran serta masyarakat. Di pelacakan juga tentu peran serta masyarakat, kami himbau untuk mau dilacak. Karena seringkali ketika petugas datang ke rumah untuk melakukan pelacakan, masyarakat itu tutup pintu, katanya nggak mau di-COVID-kan. Padahal nggak akan ada istilah di-COVID-kan gitu ya. Ini semua adalah upaya kita bersama untuk kita bisa memutus mata rantai penularan virus ini dengan lebih cepat. Dan kalau nanti misalnya kita terdeteksi sebagai kontak erat, kalau misalnya kita di tes entry-nya ternyata positif, kan tentu kita bisa ditemukan dengan lebih dini, sehingga tentu kita bisa ditangani lebih dini dan tingkat kematian yang tadi sangat kita takutkan itu bisa kita turunkan, ya. Nah, kemudian isolasi ini sebetulnya yang paling penting. Ketika orang itu sudah terlacak sebagai kontak erat, yang saya sampaikan tadi harus menjalani karantina. Jadi itu berbeda, antara istilahnya ada beda. Karantina dilakukan untuk orang yang belum tegak diagnosanya terkena COVID, sementara isolasi adalah istilah untuk pemisahan, sama-sama pemisahan sebetulnya, tapi isolasi untuk orang yang sudah tegak diagnosanya. Nah, ini semua harus dilaksanakan sesuai protapnya. Jadi protokolnya, ya. Ini yang kami harapkan. Dan di masyarakat sering sekali kan kita melaksanakan isoman di rumah masing-masing. Tetapi kadangkala ketika melakukan isolasi mandiri ini masih ada kebocoran-kebocoran. Jadi kita masih kadang-kadang keluar dari kamar isolasi kita tidak pakai masker. Kita ketemu dengan anggota keluarga yang lain, sehingga saat ini kita memang dihadapkan kepada klaster rumah tangga yang jadi sangat tinggi. Karena itu tadi, ketika isolasi mandiri, ketika karantina mandiri, ternyata tidak dilakukan dengan cukup adekuat sesuai dengan standar yang sudah kami sampaikan. Nah, ini untuk meningkatkan itu tadi, testing tadi, itu salah satu upaya kita untuk menurunkan positivity rate. Jadi tentu pengendalian pandemik yang ingin kita sampaikan tadi, kita memutuskan bagaimana cara kita yakin bahwa pemutusan rantai penularan COVID ini sudah berlangsung, tentu dengan penilaian positivity rate-nya. Nah, positivity rate ini yang kita harapkan adalah kita bisa turun sampai kecil dari 5%. Tadi angka kita masih main di 25%. Tentu kita masih perlu upaya yang luar biasa kencangnya, kuatnya, dengan peran serta semua pihak untuk bisa menurunkan angka ini. Bagaimana caranya menurunkan positivity rate? Tentu kita naikkan yang testing tadi. Kami sudah mengeluarkan aturan semua orang yang gejala ISPA, jadi ada flu, kemudian orang-orang yang juga suspek TB, itu semua nanti akan diperiksa tes untuk COVID-nya. Ya, jadi bukan hanya orang yang kontak erat dengan kasus COVID, tetapi semua orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki gejala mirip dengan COVID, itu semuanya nanti akan dilakukan pemeriksaan tes. Kemudian tentu kita lacak yang tadi, dan kita harapkan dengan pelaksanaan PPKM, sekarang PPKM-nya diganti dengan leveling ya. Untuk yang level 3 dan 4 itu ada aturan yang dikeluarkan oleh Mendagri, pembatasan pergerakan
ini juga kita harapkan bisa mencegah interaksi yang berpotensi untuk penularan COVID-nya. Tentu kepatuhan kita semua melaksanakan ini, aturan-aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, kepatuhan tetap melakukan protokol kesehatan, itu nanti bersama-sama bisa menurunkan angka positivity rate. Nah, apakah PPKM, dulu PSBB gitu ya, itu berfungsi? Nah, ini gambaran yang bisa kami sampaikan teman-teman. Jadi dalam pelaksanaan, terutama untuk pelaksanaan testing bagi kontak erat dan kemudian pelaksanaan tracing untuk melacak kontak eratnya, lalu nanti pelaksanaan isolasi dan karantina yang sudah saya sampaikan tadi, itu peran dari pelaksana PPKM Mikro ini menjadi sangat penting. Kita tahu bahwa sebaiknya memang kita melakukan penguatan 3T tadi berbasis kepada unit yang paling kecil. Jadi kalau bisa diturunkan ke masyarakat ya. Tentu di desa, di kelurahan saat ini sudah dibentuk satgas-satgas ya untuk bisa membantu pelacakan dan menguatkan testing dan juga memantau isolasi dan karantina terutama yang dilakukan mandiri ataupun ada tempat-tempat terpusat yang ditetapkan di tempat-tempat tertentu oleh pemerintah. Nah, inilah peran PPKM Mikro. Jadi mungkin di wilayah rumah kita udah berjalan seperti ini. Kalau di kompleks saya ini ada tetangga yang positif, maka rumah yang positif itu akan langsung dikasih tanda bahwa di sini ada penderita COVID, dan kami yang satu warga itu tentu akan sama-sama bahu-membahu menyediakan kebutuhan harian daripada orang yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya, sehingga tetangga tersebut tentu akan tetap bisa mengkonsumsi makanan yang cukup karena kita tahu gizi itu penting ya untuk bisa dia lebih cepat sembuh. Kemudian juga kita bantu memantau apakah mereka ada keluar rumah seperti itu ya, itu juga kita bantu memantau dan nanti oleh Satgas itu dipastikan bahwa semua orang sudah menjalani tes dan tetap melaporkan sehari-hari itu ada laporan yang harus dilaporkan, suhunya berapa, ada sesak nafas atau tidak seperti itu. Kemudian kami kalau di perumahan kami itu kami sediakan untuk oximeter untuk bisa memantau kadar oksigen ya, saturasi oksigen mereka setiap hari yang orang yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, inilah perannya. Jadi harapan kita kalau ini memang bisa berjalan di semua desa, di semua kelurahan, sudah tentu kita akan cepat ya memutuskan mata rantai ini. Jadi itu nilainya. Nah, tapi kalau kita lihat laporan yang kami terima, teman-teman, nih kelihatan di sini ya. Ini yang garisnya hijau ini adalah rasio atau perbandingan antara kontak erat yang dilacak dibandingkan kasus yang konfirmasi. Nah, ini yang memang kita sangat sedih karena ternyata memang pelacakan itu jadi sangat rendah. Harapan kita satu kasus confirm itu bisa harusnya dilacak kontak eratnya sekitar 10 sampai 15 orang. Ya, itu yang terbaik sebetulnya. Nah, kami berharap dalam keadaan pandemi ini karena memang tinggi sekali kasus sehingga memang kita butuh banyak tenaga untuk bisa melakukan pelacakan dan ini tidak mudah, maka minimal 5 aja per kasus confirm untuk kontak eratnya bisa dilacak, itu pun tidak bisa tercapai. Jadi kalau lihat di sini ini perbandingannya baru 2,1, bahkan minggu terakhir kemarin itu turun di bawah 2. Jadi ini yang memang harus masih terus kami terus melakukan penguatan ke daerah untuk bisa menaikkan angka pelacakan ini. Karena pelacakan ini nih rohnya nih. Kalau kita bisa lacak lebih cepat, kita tentu bisa lebih cepat mengkarantina atau mengisolasi orang-orang tersebut sehingga pemutusan mata rantai tadi bisa lebih cepat kita lakukan. Nah, ini yang masih menjadi obstacle kita ya, dan juga tentu butuh penguatan dan tracer. Nah, kemudian saya coba mengulas tentang vaksin, apakah berguna. Nah, ini tujuan vaksin sebetulnya, kenapa vaksinasi COVID-19. Jadi vaksinasi COVID-19 ini memang strategi yang kita tambahkan begitu tersedia vaksin, mengingat negara kita kalau kita minta kepatuhan untuk menjalankan 3M itu juga masih bolong-bolong. Sehingga strategi vaksin itu kita harapkan bisa mempercepat ya untuk terbentuknya kekebalan. Tetapi kita terhalang lagi oleh ketersediaan vaksin tentunya. Jadi vaksinasi ini sambil kita jalankan, tapi untuk mencapai kekebalan kelompok tadi kita harus
Ini dia, coba lihat. Yang biru-biru di bawah ini, itu adalah orang yang sudah divaksin dan membentuk kekebalan di satu populasi. Jadi kita baru bisa mencapai herd immunity kalau sebagian besar masyarakat kita sudah divaksin. Tetapi ini tentu sangat tergantung kepada ketersediaan vaksin ya. Jadi kalau kita lihat ke depan, berapa sih total sasaran vaksinasi yang harus kita layani, total masyarakat yang harus dilayani. Jadi di awal ketika memang vaksin ini masih belum bisa kita lakukan pada kelompok anak, maka jumlah yang harus kita vaksinasi itu minimalnya 70% dari masyarakat, jadi sekitar 188,5 juta. Tetapi dengan berjalannya studi, ada perkembangan, ternyata vaksin ini sudah bisa diberikan pada kelompok anak. Yang sudah bisa diberikan adalah pada kelompok anak remaja usia 12-17 tahun, sehingga itu menambah sasaran vaksinasi kita dari yang awalnya 188,5 menjadi 208,5 juta ya. Yang awalnya 181,5 menjadi 208 juta. Nah, tentu dengan 208 juta penduduk masing-masing 2 kali vaksinasi, maka kita butuh dosis vaksin minimalnya 417 juta, sekitar segitu ya, dosis vaksin. Dan ini pentahapan yang kita lakukan karena dosis vaksinnya tidak bisa tersedia dalam satu waktu, maka kita bikin pentahapan dinilai dari tingkat risikonya. Yang paling berisiko itu duluan kita vaksinasi. Sekarang kita masuk ke dalam tahap 3, berarti semua masyarakat sudah bisa divaksinasi, tetapi tentu menunggu ketersediaan vaksin. Ini saya lewat saja, ini adalah aspek hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan vaksinasi. Nah, untuk mempercepat vaksinasi, kami mengeluarkan strategi bahwa vaksinasi COVID-19 itu memang sebaiknya diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun untuk mempercepat, maka kita bisa membuka pos-pos pelayanan vaksinasi yang tentu di under supervised dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan bahwa pos-pos pelayanan vaksinasi ini berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, ini pelaksanaan pos itu bisa dilakukan di berbasis institusi, di kantor-kantor atau di sekolah, lalu ada berbasis vaksinasi massal di tempat. Seperti di sini ya, kita buka kemarin di Istora Senayan, saat ini juga masih berjalan. Kemudian ada juga yang pelayanan vaksinasi secara bergerak lewat puskesmas keliling, disamperin orang-orangnya. Nah, saat ini kita melakukan percepatan untuk pelayanan vaksinasi, kita pakai 2 meja saja. Jadi meja pertama, begitu nanti datang, dilakukan screening, pemeriksaan. Kalau dalam pemeriksaan ini kita lolos, bisa dilakukan vaksinasi, langsung divaksinasi di meja itu. Kemudian pindah ke meja berikutnya untuk pencatatan, karena semuanya berbasis komputer web ya, web based, dan semua langsung di hari yang sama. Ketika di entry dalam aplikasi P-Care ini, maka jumlah orang yang divaksinasi bisa kita pantau untuk seluruh Indonesia. Nah, setelah selesai vaksinasi, masyarakat tidak boleh langsung pulang, tunggu dulu 15 menit untuk kita bisa observasi apakah ada reaksi KIPI segera yang terjadi, yang kita khawatirkan adalah anafilaktik, supaya bisa langsung dapat ditangani. Setelah 15 menit selesai dan tidak ada gejala, maka bisa pulang dan mendapatkan kartu vaksinasi sebagai bukti vaksinasi, dan juga di kartu dituliskan kapan lagi akan datang kalau dia datang yang pertama. Nah, yang tadi saya sampaikan teman-teman bahwa kita butuh 400 juta lebih ya untuk dosis vaksin. Bagaimana caranya? Ya, jadi pemerintah itu berupaya untuk menggandeng semua pihak, mau itu lewat bilateral, mau itu lewat multilateral, dan kita di dalam negeri sendiri juga berupaya untuk mengembangkan vaksin COVID sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan kita tadi. Tapi yang paling penting adalah vaksin-vaksin yang kami coba untuk memperolehnya itu adalah vaksin yang sudah memang aman ya, sudah terbukti aman, sudah terbukti efikasinya mampu untuk melindungi dari keterpaparan virus SARS-CoV-2 ini, dan diharapkan memang jangka perlindungannya cukup panjang, minimal 1 tahun, supaya kita boosternya tidak langsung segera gitu ya, karena memang terlalu banyak masyarakat yang harus kita vaksinasi, dan kita pilih vaksin yang cukup stabil sesuai dengan tempat penyimpanan yang tersedia di negara kita. Dan kami atau Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan ada 7 jenis vaksin yang bisa dipakai nanti untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ya, dan ini tentu akan berkembang sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada di global. Nah, bagaimana kita tahu vaksin COVID itu aman? Kita tahu Bapak Ibu teman-teman semua nanti bisa
dicari informasinya di alamat web ini, dan semua vaksin yang kita pakai saat ini itu sudah lewat uji-uji yang memang harus dilalui ya, dan kemudian sudah dikeluarkan keamanannya dinyatakan dari Badan POM. Jadi Badan POM sudah mengeluarkan izin penggunaan dalam masa darurat atau EUA yang dikeluarkan oleh Badan POM. Dan satu hal lagi yang kita syukuri adalah bahwa semua vaksin yang kita pakai sekarang, baik itu Sinovac, AstraZeneca gitu ya, ada Sinovac yang dipakai di gotong royong, itu sudah disetujui oleh WHO. Jadi masuk ke dalam listing WHO yang meyakinkan bahwa vaksin ini cukup berkualitas. Nah, sudah berapa sih sekarang yang kita vaksinasi? Kalau dari total orang yang harus kita layani sebanyak 208 juta orang tadi, maka per kemarin kita sudah mampu memberikan vaksinasi sekitar 68 juta lebih ya, kepada yaitu 47,9 juta untuk dosis pertama dan 20,8 juta itu untuk dosis kedua. Dosis pertamanya sekitar 23% dari total sasaran vaksinasi, dosis kedua atau yang sudah lengkap itu baru 10% dari total sasaran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini masih kecil sekali vaksinasi yang sudah kita layani. Sehingga memang pelaksanaan 3M, pelaksanaan 3T yang tadi itu memang harus terus kita lakukan karena memang vaksinasinya masih kecil, belum bisa kita harapkan menjadi herd immunity yang kita idam-idamkan tadi. Dan ingat bahwa vaksinasi itu bukan silver bullet. Ya, kenapa begitu? Karena semua vaksin yang efikasinya tinggi sekalipun tidak ada yang berefikasi itu atau efektivitas vaksinnya 100%. Sehingga tentu masih ada sekian persen orang yang walaupun sudah divaksin, kekebalan yang timbul itu tidak cukup adekuat untuk menghalangi dari keterpaparan infeksi virus. Belum lagi saat ini kita menghadapi varian-varian baru dari virus. Dan varian baru yang virulensinya lebih kencang ini tentu mengakibatkan efikasi yang ada di vaksin yang saat ini tersedia itu menjadi kurang untuk membantengi, ya, menimbulkan kekebalan. Jadi kita tidak boleh lengah untuk melaksanakan protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi. Teorinya lebih kurang seperti ini. Ini sebetulnya kalau di negara kita ambil teori kerupuk ya. Ini sebetulnya diadop dari cheese model yang di luar negeri, karena kalau kita kan nggak makan cheese ya, jadi makannya kerupuk lah. Yang penting saya hanya ingin menyampaikan bolong-bolongnya tadi hampir sama. Jadi semua strategi yang kita keluarkan tadi dalam hal penanggulangan pandemik, mau itu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi wajah, menjamin sirkulasi udara, ataupun vaksin yang kita berikan, itu semua memiliki ada kelemahan. Sehingga untuk menyempurnakan pengendalian pandemik ini, kita butuh semua itu tadi harus kita lakukan dengan optimal. Sehingga kita bisa betul-betul mengendalikan pandemik. Jadi nggak boleh satu-satu. Baik, jadi kesimpulannya adalah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 itu diperlukan upaya strategi 3T, 3M, dan vaksinasi. Dan kita yakin bahwa vaksin COVID yang kita berikan saat ini itu adalah vaksin yang aman dan efektif. Tetapi tentu vaksinasi tidak bisa berdiri sendiri. Harus bersama-sama ya dengan 3T dan 3M. Kemudian PSBB yang waktu itu kita lakukan saat ini diganti dengan PPKM itu merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang dilakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Sehingga tentu dengan pelaksanaan ini harapan kita bisa mencegah terjadinya kerumunan dari masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini peran pemerintah dan masyarakat setempat sangat penting ya, supaya upaya penanganan COVID-19 dapat berjalan optimal. Jadi untuk itu kami menyambut gembira pelaksanaan seperti ini ya, webinar seperti yang kita lakukan sekarang, sehingga nanti rekan-rekan yang hadir bisa kami harapkan menjadi agent of change untuk bisa menegur kalau ada ketemu orang-orang yang masih belum melakukan protokol kesehatan, dan juga bisa membantu ya pelaksanaan PPKM Mikro di lingkungan kita masing-masing agar kita bisa bersama-sama bahu-membahu melakukan bisa mengendalikan pandemi COVID. Mungkin itu sebagai pengantar, saya yakin nanti dalam diskusi bisa kita bahas lebih komplit ya, dan kita yakin bersama tentu kita bisa, Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mas Trisna selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu.
Sebelumnya terima kasih dokter untuk waktunya hari ini, kita sangat mengapresiasi. Nah dokter, saya akan ada pertanyaan sedikit nih yang agak saya mungkin masih belum jelas. Saya lihat mungkin saya nggak membahas dengan Pfizer dan Moderna ya, saya hanya membahas dengan AstraZeneca dan Sinovac. Ini kan banyak saya dengar yang maksudnya orang tuh banyak bicara seperti ini, percuma saya mau divaksin, akhirnya juga dia masih ketular atau mungkin antibodinya sendiri nggak tumbuh. Karena ini sempat kejadian juga yang saya lihat ada yang di Sinovac, bahkan teman saya punya ayah yang memang dia setelah Sinovac 2 kali pun dan antibodi itu hanya 0 gitu. Istilahnya sama sekali nggak terbentuk. Tapi kalau secara kesehatannya sendiri, saya pernah dengar bahwa kalau memang dari virus yang mati ini yang dimasukkan, itu balik lagi tergantung di mana tubuh kita. Maksudnya tubuh kita nih dengan pernah mungkin selama hidup tuh kita pernah terkena bermacam-macam virus, dan kemungkinan itu yang menyebabkan kita pernah panas dingin, pernah sumeng, pernah meriang, itu yang menyebabkan dari virus mati ini tidak bekerja di tubuh kita. Ya, nah mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya, supaya karena mungkin masih banyak yang memikirkan, saya juga suntik Sinovac juga nggak tahu nih ada nggak sih benar-benar antibodinya atau enggak gitu. Nah apakah itu benar dok? Ya. Demikian Bu Karolin, udah? Saya langsung jawab Mas Trisna. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang banyak sekali beredar di masyarakat ya tentang keefektifan, ada gunanya apa enggak sih vaksinasi ini. Padahal untuk membentuk kekebalan di tubuh setiap orang itu banyak hal sebetulnya yang berperan. Ya, jadi yang pertama situasi individual itu yang kita tidak pernah cek dulu kan kemampuan dia untuk merespon. Apakah responnya seseorang itu memang beda-beda gitu ya. Dan yang kedua adalah waktu kita diberikan. Jadi makanya selalu kami sampaikan kalau kita memang pernah terkonfirm sedang terkonfirm positif COVID, maka kita bilang tunggu 3 bulan deh sebaiknya baru diberikan vaksinnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah terinfeksi, maka tubuh kita kan sedang melakukan perlawanan dengan virus yang aslinya nih, yang lagi masuk di badan kita. Sehingga tentu bala tentara yang kita harapkan ketika kita disuntik vaksin, itu kan sebetulnya kan kita mengharapkan ada respon imun yang dibentuk oleh tubuh untuk terhadap antigen vaksin yang dimasukkan itu tadi. Nah itu nggak cukup adekuat karena dia sedang melawan yang lain gitu loh. Sehingga yang paling direspon adalah akibat masuknya virus tadi. Dan ini yang akibat dari vaksin, sementara vaksin itu nggak direspon dengan optimal. Sehingga tentu kekebalan yang diharapkan dari vaksin ini nggak akan terbentuk dengan baik gitu ya. Nah ini juga yang berikutnya. Yang berikutnya lagi tentu yang tadi efikasi kan memang perorangan ya. Jadi mungkin aja ayahnya temannya Bu Karolin tadi adalah masuk kepada orang yang memang even udah disuntik tidak terbentuk kekebalan. Itu ada. Ya, karena ada persentasenya di situ. Yang keempat adalah caranya petugas ini juga ada. Ketika kita tahu vaksin-vaksin ini adalah produk biologi yang harus dikemas di dalam suhu tertentu. Jadi dia itu harus tetap dijaga dia berada di suhu itu. Nah, apakah si petugas ketika melakukan pembawaan vaksin dari vaskes sampai ke tempat pelayanan itu tetap menjaga vaksin ini dijaga di suhu itu dengan cukup baik atau tidak, ini juga perlu kita cermati gitu loh Bu Karolin. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan hal itu bisa menimbulkan kekebalan di tubuh seseorang. Apakah perlu kita mengecek antibodi? Ini yang selalu kami sampaikan, nggak perlu. Kenapa? Karena akan banyak sekali kebingungan yang akan dirasa oleh masyarakat. Kenapa begitu? Karena setiap laboratorium itu mekanismenya, metodologinya mencek antibodi itu beda-beda. Kemudian yang kedua yang perlu kami ingatkan, antibodi yang perlu kita nilai apakah seseorang itu jadi kebal atau enggak adalah neutralizing antibody. Dan untuk mentes itu banyak sekali laboratorium nggak bisa mentes itu. Jadi yang dinilai itu antibodi sekedar antibodi, dan itu bukan untuk menilai apakah kita respon kekebalan akibat vaksin ada gitu loh. Jadi takutnya jadi salah, perspektif ya dari penilaiannya, dan ini nanti akan menimbulkan yang tadi lah hoax di masyarakat yang membuat apa saya divaksinasi atau nanti saya akan kena gitu ya. Nah yang berikut lagi apalagi varian baru
Nah, varian baru ini juga memegang peranan penting yang tadi saya sampaikan. Mungkin tadinya level vaksin ini AstraZeneca bisa 70% ya efikasinya. Tetapi dengan varian baru, dia itu pasti akan turun level efikasinya. Jadi begitu. Artinya apa sih kesimpulannya? Tetap aja the worst yang paling perlu kita sampaikan adalah kita harus vaksinasi. Itu poinnya gitu untuk penanggulangan ini. And then nanti berikutnya tetap kita nunggu studi-studi Bu Karolin. Nanti ada studi lagi dan kami akan lihat bagaimana di Indonesia, apakah kita nanti akan kita boosting atau akan kita lakukan apa. Tetap kami dari pemerintah akan mengumumkannya ke masyarakat. Tapi saat ini apa yang kami sampaikan itu saja dulu yang masih kita jalankan untuk saat ini. Makasih. Ya, cukup dari saya, Ibu. Terima kasih. Saya setuju. Ya, saya justru dengan ada kita melakukan VTalk ini, kita justru ingin sekali supaya dari masing-masing teman-teman di Vinilon pun juga bisa membantu masyarakat untuk mengedukasi mereka, dan mereka juga bisa maksudnya membantu pemerintah untuk ayo mengajak semua yang ada di lapisan masyarakat, orang-orang terdekat mereka untuk ikut vaksin, Ibu. Ya, terima kasih, Dokter. Mungkin Mas Trisna, sedikit nih ada yang bertanya tentang nilai CT ya. Setelah pemeriksaan. Nah, setelah menjalani isoman, kemudian berapa hari, 2 minggu lebih ini sudah lebih dari 20 hari dan dilakukan PCR masih menunjukkan hasil positif. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di sini perlu kami sampaikan nilai CT ini memang masih akan terlihat atau hasil positif PCR itu masih akan terlihat walaupun nanti dia cuman karena dia itu menggambarkan partikel-partikel dari virus. Jadi virusnya tadi yang sebetulnya sudah nggak menularkan lagi, sudah mati, tinggal partikel-partikelnya, tetapi hasil tesnya itu memang masih positif. Makanya kami selalu menyampaikan itu ada di kebijakan Kementerian Kesehatan untuk orang yang tidak bergejala atau yang bergejala ringan sehingga dia cukup dilakukan isolasi mandiri. Kalau sudah selesai masa isolasinya sampai 14 hari ditambah 3 hari tidak bergejala, maka orang itu sudah dinyatakan sembuh. Tidak perlu dilakukan tes ulang. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri kalau kita bekerja, ini sering sekali kantor minta harus ada hasil tes terakhir yang menunjukkan negatif gitu ya, baru bisa masuk kantor, baru bisa masuk kerja. Padahal sebetulnya orang tersebut itu sudah aman, sudah tidak menularkan lagi. Nah ini yang kadang-kadang tergantung juga orangnya. Kadang-kadang ada yang lama tuh nilai PCR-nya masih tetap positif karena partikel-partikel virusnya tadi belum habis gitu loh. Jadi masih dibaca positif oleh tesnya gitu. Tapi orang tersebut sesungguhnya sudah tidak menularkan lagi ya, secara epidnya dia sudah aman. Yang penting sudah menjalani masa isolasi ditambah 3 hari tidak bergejala. Tetapi kalau untuk orang yang punya gejala berat dan ini umumnya tentu dirawat di rumah sakit ya orangnya. Nah, ini memang harus kita lakukan tes follow up. Jadi kami menamainya itu adalah follow up test ya untuk menilai apakah dia sudah negatif atau belum. Mungkin itu untuk Diza Aziz yang menanyakan di sini. Ini pertanyaannya adalah kondisi seperti ini, Bu. Saya sudah divaksin, ini dari Bu Meliana. Ini kita kondisinya sudah divaksin, terus beberapa hari setelah itu kita terpapar COVID nih, Bu. Nah, ketika kita setelah sembuh, untuk kita divaksin, itu apakah kita divaksin dari awal atau gimana nih, Bu? Tidak divaksin dari awal. Jadi itu orangnya udah pernah divaksin belum? Jadi tinggal melengkapin aja. Ini ditulisnya dia sudah divaksin. Jadi dia sudah divaksin vaksin yang pertama nih. Mungkin 1 ya, dosis 1. Kemudian ya dia terpapar. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan, tunggu 3 bulan. Kemudian dia divaksin dosis kedua. Udah. Oh, langsung vaksin dosis kedua. Oh, oke, siap. Jadi tetap saja hanya tinggal jaraknya kita tunggu. Jaraknya tinggal tunggu. Oh, oke, siap. Menarik, Bu. Nih Pak Febi gimana Pak Febi di akhir nih? Gimana Pak Febi? Apa yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Kang Trisna. Selamat siang Bu Dr. Prima. Siang, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saat ini kan saya sedang isoman. Gejala saya ringan. Terus kemudian pertanyaan saya, ada beberapa informasi yang saya dapatkan kalau untuk setelah isoman, saya 14 hari sesuai dengan surat dari Satgas Puskesmas, itu tidak perlu tes PCR, tidak perlu tes swab. Nah, ini apakah benar seperti itu ataukah seperti apa? Karena kan kalau kita mau memastikan itu kan berarti kan minimal harus ada tes swab ya setelah 14 hari isoman. Pertanyaan saya yang kedua, saya ini juga rutin untuk donor. Kalau seandainya saya ini
Ya, terputus Putus ya? jaringannya Pak Febi. Minggu boleh untuk donor lagi. Gimana Itu Pak aja sih Febi? pertanyaan Bisa saya. diulang? Donor terus? Itu setelah berapa minggu saya boleh donor lagi? Itu sih Bu Oke. pertanyaannya. Terima Ya. kasih. Baik. Ya, Pak Febi tadi mungkin untuk isoman tadi saya sudah sampaikan ya, mungkin sekali lagi untuk teman-teman yang isoman tentu kan karena gejalanya tidak ada atau gejalanya cukup ringan gitu ya. Pak Febi yang dirasakan apa gejalanya nih sekarang? Saya kalau yang sekarang sudah normal, tapi Tadinya awal-awal demam? dulu itu saya batuk, nggak ada demam, Oke, batuk. batuk sedikit, pilek sedikit begitu. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi Pak Febi, jadi sebetulnya kan isoman itu tanda berakhirnya isoman adalah 10 hari plus 3 hari sesudah selesai tidak ada gejala. Jadi 14 hari bagus ya, yaitu 14 hari. Tapi yang penting adalah gejalanya sudah nggak ada. Nah, apakah perlu PCR untuk yang orang isoman, artinya yang gejalanya tidak ada sampai yang gejalanya ringan, itu tidak diperlukan lagi sebetulnya follow up pemeriksaan. Jadi begitu Pak Febi sudah 14 hari, itu sudah sembuh gitu. Sudah bisa beraktivitas lagi gitu. Tapi tetap ya beraktivitas, tetap ingat prokes gitu. Itu Pak Febi. Jadi nggak perlu follow up. Namun saya sampaikan tadi, Pak Febi kerja nggak? Kadang-kadang justru kantor kita tuh yang ngotot untuk minta harus ada tes yang menentukan, yang membuktikan bahwa kita udah betul-betul negatif. Sebetulnya ini lebih kepada kenyamanan ya, jadi suka nggak percaya walaupun kita sudah sampaikan berulang kali, bahkan ini ada di WHO sendiri juga guideline-nya seperti itu. Kecuali untuk pasien berat, maka harus perlu dilakukan follow up test. Nah, untuk yang donor Pak Febi, kami mendapat berita dari rekan-rekan di Persatuan Ahli Penyakit Dalam itu sebaiknya katanya menunggu 3 bulan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sandy dan Ibu Olive yang saya hormati selaku direktur, rekan-rekan manajer dan supervisor di Vinilon Group Indonesia yang saya hormati, Dr. Prima yang luar biasa banget tadi ya menjelaskan ke kita. Nah, di situ ada rasa takut, ada rasa pencerahan, ada rasa senang, pokoknya nano-nano deh. Tadi itu nano-nano tuh rasanya di situ. Nah, sekarang mari kita lupakan dulu ya. Kita geser sedikit. Kalau tadi kita berbicara tentang COVID, tentang kesehatan, tentang bagaimana efeknya, bagaimana terjadi di masyarakat. Nah, sekarang kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik rekan-rekan semuanya. Betapa kita merasakan lebih kurang 1,5 tahun, hampir 2 tahun, pikiran kita, tubuh kita, otak kita diputar sedemikian rupa, ya. Kemudian kita mendapatkan informasi yang simpang siur. Ada kalanya kita mendapatkan data yang valid, kadang-kadang ada kalanya kita mendapatkan data yang hoax. Nah, ini masalahnya yang langsung diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, ibarat seseorang ingin berperang, gitu ya. Ketika dia tidak tahu dengan siapa diri dia, ketika dia tidak tahu dengan apa amunisi yang harus dia buatkan, apa amunisi yang harus dia pakai untuk mendefend sebuah serangan. Nah, sekarang izinkan saya men-share untuk slide-nya ya, Coach Trisna. Sebentar. Cek, udah bisa, Coach Trisna? Ya, terlihat Pak. Terlihat ya? Nah, sekarang yang saya tanyakan tadi, ketika teman-teman sudah mendengar begitu gamblangnya, begitu menakutkan, begitu mencerahkan, bahkan begitu memberikan harapan kita untuk hidup jauh lebih sehat lagi dari Dr. Prima tadi, yang menjadi tanda tanya kita sekarang. Apakah kita tahu siapa diri kita?
Boleh Kang Trisna untuk peserta memberikan jawaban siapa Anda sebenarnya? Silakan Kang. Monggo dijawab. Ya, ada yang mau jawab atau mungkin dari saya, siapa Boleh. Anda? Nah, ketika ada pertanyaan gini bingung nih Pak, saya bilang harus jawabnya apa gitu ya. Ya. Kalau dari struktur saya sih sebenarnya saya manusia Pak ya. Iya. Oke, manusia. Ayo, sekarang Pak Febi tadi. Pak Febi atau Pak Beni tadi yang sedang isoman? Ya, Pak. Ya, Dengan kondisi sekarang, Pak. Bisa dijawab, Pak? nah, ya. Ya? Ya. Gimana Pak? Kalau kondisi sekarang? Ya. Kondisi Siapa? sekarang saya lebih baik daripada yang awal-awal pada saat isoman, Pak. Yes. Ada yang lain mau ingin menjawab lagi atau mungkin saya adalah seorang supervisor, saya adalah seorang manajer, saya adalah seorang trainer, dan saya adalah seorang direktur. Ada yang menjawab demikian. Segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Wah, itu Ya. kata Ricky. Nah, gitu ya. Oke. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya. Kenapa sih Pak Medi menanyakan siapa Anda? Ya, kadang-kadang kita lupa. Barangkali Coach Trisna sudah pernah memberikan ya, bagaimana kekuatan pikiran kita, bagaimana kekuatan otak kita, bagaimana kekuatan subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita. Nah, baik, sama-sama kita ketahui di sini. Yuk, ketika saya menanyakan siapa Anda, kadang-kadang kita lupa, ya. Kita adalah sang juara. Ini lupa kita bahwa kita adalah the winner. Kita adalah sang juara. Kenapa sih kita menyimpulkan kita adalah sang juara? Karena kita ingin mengambil kekuatan yang ada dalam diri kita. Seorang juara itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Mindset ini dulu. Manusia adalah the winner. Lihat. Kenapa manusia adalah the winner? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Pegang ini dulu teman-teman. Ya. Kemudian kita adalah terlahir dari hasil seleksi ribuan bahkan miliaran sperma yang membuahi indung telur, dan jadilah kita. Kitalah yang terseleksi, lahir ke dunia dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itulah kita. Kemudian, karena kita adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang terseleksi, teman-teman pun berada di sini, berada di room meeting ini, webinar ini, adalah hasil dari seleksi. Tidak semua orang bisa masuk ke PT Vinilos. Masih banyak orang-orang di luar yang menginginkan sebuah pekerjaan seperti teman-teman yang ada di sini. Ini pun melalui sebuah seleksi. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Nah, kemudian di dalam diri kita ada yang namanya raksasa yang sedang tidur. Ada yang mau menjawab? Coach Trisna? Teman-teman yang mau menjawab? Kira-kira raksasa yang sedang tidur itu apa? Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin langsung raise hand aja, nanti saya langsung ini kira-kira ada Ada yang mau menjawab? apa nih, raksasa tidur gitu ya di dalam diri. Raksasa yang sedang tidur di dalam diri manusia. Ya, Supaya itu kita tahu banget dengan kekuatan apa? Ya, apakah jantung atau apa? Saya kurang tahu juga Ya. nih kira-kira apa. Nah, biasa di dalam sebuah training ada yang menjawab raksasa yang sedang tidur itu adalah kemalasan, Coach. Bukan itu yang saya maksud. Lihat, ya. Nah, raksasa yang sedang tidur yaitu otak dan pikiran kita. Ya, ini kuatnya luar biasa. Kekuatan otak dan pikiran kita luar biasa. Nah, dari sinilah kita coba untuk mendefend ya, untuk membuat segala sesuatu virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam diri kita itu kita akan coba mendefend dengan pikiran kita melalui otak kita. Next, ya. Nah, baik teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya kekuatan otak kita? Coba teman-teman lihat. Otak kita memiliki 550 sampai dengan 1000 miliar bit saraf. Ya, itu yang ada di otak kita. Bila kita gabungkan dengan dan direntangkan ya secara garis lurus, itu panjangnya 1000 km.
1000 km kira-kira dari sini ke Jambi, teman-teman. Ya, kalau saya lewat darat, nah itu dari sini ke Jambi, kebetulan saya putra Jambi ya, asli dari Jambi, itu 1000 km pas sampai di halaman rumah saya. Begitu panjangnya, dapat kita bayangkan kekuatan daripada otak kita. Kemudian jika kita menghitung, ya, jika kita menghitung, itu dibutuhkan waktu 3171 tahun untuk menghitung sel, ya, setiap sel otak kita. Kita nggak tahu kita sudah berada di mana. Nah, itu yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah kekuatan kepada kita. Ya, otak kita mempunyai kapasitas yang benar-benar luar biasa, ya, yang benar-benar luar biasa kapasitasnya. Lihat, otak kita mampu menerima 2 miliar bit informasi per detik. Dan lebih dari 60.000 pikiran kita setiap hari. Kita nggak pernah ngebayangkan itu. Kadang-kadang kita melupakan itu. Nah, kita masukkan ke dalam diri kita bahwa ini adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang kita miliki. Oke, sebentar. Ya, belum lagi kekuatan tubuh manusia. Ya, kekuatan tubuh kita. Mata kita bisa membedakan 20.000 juta warna dalam sekejap. Ya. Kemudian kita bisa berkedip 17.000 kali setiap hari. Kemudian jantung kita berdetak 100.000 kali. Ya, dalam sehari dan memompa darah lebih dari 600 watt darah. Kemudian panjang pembuluh darah kita jika direntangkan 60.000 mil, lebih panjang lagi dari otak kita. Ya, jika Anda gabungkan otot Anda, nah, dapat menarikkan beban sebanyak 25. Ini dulu yang kita pahami, bahwa kita mempunyai kekuatan yang super dahsyat, yang sangat luar biasa, yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana? Pertanyaannya bagaimana pikiran tersebut, otak tersebut, kita aplikasikan dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini. Saya akan menjelaskan di sini oleh Sigmund Freud. Dia membuat sebuah penelitian bahwa di dalam otak manusia itu terdapat 2 partisi. Nah, untuk lebih mudahnya, mengingat waktu, lebih mudahnya, otak itu kita analogikan sebagai hard disk, ya, hard disk komputer. Nah, kemudian pikiran itu adalah sebagai software dari komputer. Nah, hard disk itu dibagi 2 partisi. 2 partisi menjadi 12% itu adalah pikiran sadar. 88% adalah pikiran bawah sadar kita, ya. 88% pikiran bawah sadar. Apa sih maksud pikiran sadar itu, Pak Medi? Nah, pikiran sadar kita adalah pikiran yang kritis, ya. Sifatnya kritis. Ketika orang menyatakan sesuatu kepada kita, kita dengan cepat langsung mengkritisi, logik, rasional. Nah, itu adalah pikiran sadar. Nah, begitu juga ketika informasi yang masuk tentang COVID, ya, yang selama ini tentang PPKM, tentang PSBB, tentang diperpanjangnya PPKM. Nah, itu adanya di sini. Ya, adanya di pikiran sadar kita. Pikiran sadar. Nah, kemudian di antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar ini ada namanya critical area. Critical area ini yang menyaring, ya, antara pikiran sadar kita ke pikiran bawah sadar kita. Ketika kita masuk ke pikiran bawah sadar ini sifatnya netral. Sifatnya netral. Kemudian dia merupakan self image atau jangka panjang dan merupakan sebuah keyakinan atau belief system. Ketika sudah masuk ke sini, ketika kita meyakini, katakanlah ada berita sekarang ini bahwa vaksinasi itu ketika kita vaksin percuma, nggak ada efeknya, nggak ada membuat kekebalannya. Ingat, ya, itu bukan fakta, bukan data. Itu masih bisa kita kritisi. Tapi ketika hal itu kita terima secara berulang, dia masuk ke pikiran bawah sadar. Ketika dia masuk ke pikiran bawah sadar ini menjadi sebuah keyakinan. Ketika dia menjadi sebuah keyakinan di sini, belief system, dan ini kita sudah tidak bisa lagi mengkritisinya. Ketika kita tidak bisa mengkritisinya, kita menerima. Harusnya kita paham banget bahwa bukanlah demikian adanya,
tetapi kita lantas menerima. Ketika kita menerima ini, apa yang terjadi? Kita yakin. Ketika kita yakin, apa efeknya? Akan menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, ini pola pikiran kita, ya. Ketika kita menerima segala sesuatu, kita menonton hal-hal yang katakanlah di zaman sekarang ini tentang COVID yang bukan fakta dan data, kita share, kita baca berulang kali. Nah, di sini kita masih bisa mengkritisi. Ketika dia masuk ke pikiran bawah sadar, membuat sebuah keyakinan. Kenapa dia bisa masuk? Karena direpetisi. Repetisi ini diulang-ulang. Diulang-ulang yang masuklah dia di sini. Maka menjadi sebuah keyakinan. Nah, inilah yang menyebabkan kita menjadi imunitas kita menjadi menurun karena kita meyakini ujung-ujungnya apa, efeknya apa. Ketika kita berpikir negatif, ya, imunitas kita turun, timbul GERD, badan kita menjadi suhunya menjadi naik, dan ini akan mempercepat virus atau bakteri menghinggapi tubuh kita. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, otak kita, pikiran bawah sadar kita itu ibarat gunung es, ya, ibarat gunung es. Yang kelihatan itu adalah yang kecil, ya. Namun memorinya yang kita simpan itu jauh lebih besar. Jadi ingat teman-teman, ketika kita tidak bisa menyeleksi informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, ini sangat membahayakan diri kita. Nah, ini beberapa fungsi pikiran bawah sadar kita, ya. Yang pertama, kreativitas, yaitu kemampuan kita untuk mewujudkan visi, pemikiran dan impian kita menjadi sebuah kenyataan. Ini sifatnya, ya. Fungsinya. Kemudian kebiasaan, baik, buruk, jelek. Nah, ini adalah pikiran bawah sadar kita tanpa bisa kita kontrol. Kemudian intuisi, ya, dia bisa mengetahui sesuatu secara insting, ya, dan berhubungan dengan spiritual ataupun metafisika. Kemudian emosi bisa marah, bisa diam, bisa menangis, bisa ceria, bisa gembira. Ini emosi. Kemudian kepribadian ini menyangkut dengan habit dan bad habit kita. Yang jauh lebih penting lagi adalah memori jangka panjang. Tertanam dalam pikiran bawah sadar sebagai memori dan susah untuk dikeluarkan secara personal, mau tak mau kita harus mengeluarkan secara hipnosis atau hipnoterapi. Oke. Nah, sekarang saya akan mencontohkan, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Ada seorang dokter yang dari Timur Tengah, Ibnu Khaldun, membuat sebuah percobaan. Percobaannya itu adalah satu ekor serigala di dalam sebuah kandang, ya, dan 2 ekor kambing dalam kandangnya masing-masing. 1 ekor kambing ini tanpa melihat ke serigala, dan 1 ekor kambing ini melihat ke serigala. Ya, satunya tanpa melihat, yang satunya melihat. Padahal dalam kandang yang berbeda. Sudah jelas serigala ini tidak bisa menerkam karena adanya batasan kandang. Apa yang terjadi? Akhirnya kambing yang selalu melihat ke serigala, pelan-pelan dia menjadi sakit, ujung-ujungnya meninggal. Hanya dengan melihat. Dan dia ketakutan. Sementara kambing yang tidak melihat tetap bertahan hidup. Apa kesimpulannya di sini? Bukanlah penyakit yang membawa dia meninggal, tapi pola pikirnya, pikirannya, rasa takutnya. Saya bisa mencontohkan juga di sini. Ada tetangga tempat tinggal saya lama. Ketika saya telepon, apa kabar Ibu? Karena saya mendengar di sana ada tetangga yang sudah terinfeksi virus. Kemudian menjadi sebuah wabah di sebuah komplek. Ketika saya telepon itu, dia langsung marah-marah. Bapak jangan telepon saya, jangan telepon kita lagi masalah COVID. Saya jadi bingung. Karena dia ketakutannya yang sangat berlebihan. Nggak lama kemudian apa yang terjadi? Si ibu yang ini yang saya telepon tadi itu justru mendapatkan
COVID-19. Nah, ini luar biasa pengaruh pikiran kita. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya ingin mengajak teman-teman, bagaimana sih kita menyikapi hal itu? Saya dan Coach Trisna adalah penyintas COVID. Saya kena di awal Januari ya, sampai pertengahan Januari. Saya isoman, karena saya memahami banget dengan kondisi bagaimana pikiran kita merespon segala sesuatu. Saat itu saya sudah ke Rumah Sakit Fatmawati dan itu diputuskan untuk saya isoman. Apa yang saya lakukan di situ? Ketika saya mengetahui bahwa saya positif COVID, saya tidak mau dirawat. Kenapa? Karena saat itu bisa teman-teman bayangkan betapa menyeramkan di saat itu ketika kita meninggal, kita isoman di hotel, di rumah sakit, semua orang menjauhi kita. Anak istri kita menjauhi kita. Tidak ada satupun orang yang bisa mengantarkan kita ke kuburan ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia. Yang bisa mengantarkan hanyalah petugas kesehatan. Apa yang terjadi saat itu? Jika kita hubungkan dengan level energi emosi, ini ditemukan oleh seorang psikiater ya, yang bernama David Hawkins. Dia adalah dokter psikiater yang penelitiannya disebutkan dengan peta kesadaran. Ketika dia mendapatkan penelitiannya selama 29 tahun, inilah yang dapat dia hasilkan. Level energi emosi. Apa yang terjadi ketika kita sedang dalam kondisi katakanlah COVID? Atau sebaliknya, kita menghadapi hal-hal yang belum kita tahu akan terjadi. Yang pertama kita coba ya. Di saat itu yang ada di dalam diri kita, apalagi saat saya kena dulu, itu rasa malu. Kita tahu nggak bahwa energi itu hanya 20. Rasa bersalah, energinya 30. Kemudian selalu apatis, sedih yang mendalam. Nah, setelah saya mengetahui bahwa semua energi-energi ini gitu ya, level energi emosi ini, kesedihan yang mendalam, kemudian timbul rasa takut, keinginan marah. Nah, ini levelnya hanya 175. Oleh penelitinya, David Hawkins ini selama 29 tahun, apa yang dia anjurkan kepada kita? Bukan hanya untuk COVID saja, di dalam sebuah kehidupan kita. Ya, kehidupan sehari-hari, kehidupan di kantor gitu ya. Nah, apa yang dia sarankan? Yang dia sarankan, ambillah yang skala 200 ke atas. Ya, ambillah skala 200 ke atas. 200 berani, ya. Netralitas ini 250. Apa yang saya lakukan saat itu? Saya coba untuk berani, ya. Berani. Saya lewati semua ini, saya ambil gelombang energi emosi saya ada di level berani. Saya berani menghadapi, saya coba menetralitaskan pikiran saya, ya. Kemudian kemauan saya untuk sembuh. Kemudian saya menerima. Saya menerima bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Tuhan sakit, pasti sudah ada solusinya. Ini perlu teman-teman camkan. Ya, ketika saya punya kemauan untuk sehat, saya menerima, saya berpikir, saya kembangkan pemikiran saya positif, bahagia, hadirkan rasa cinta, hadirkan rasa bahagia di situ. Saya damai. Saya kepalkan tangan saya. Ya Allah, saya terima apa yang Engkau berikan kepada saya sekarang. Dengan ikhlas, dengan ridho ya Allah. Saya bisa melewatinya. Semua karena Engkau ya Allah. Semua karena Engkau ya Tuhan. Saya bangkit, saya bahagia. Saya hadirkan sebuah pencerahan di situ. Saya hadirkan secercah harapan untuk masa depan saya.
saya diberikan sebuah kehidupan, diberikan satu kali kehidupan yang sangat berharga. Disinilah saatnya saya bertobat. Disinilah saatnya saya mereview. Disinilah saatnya saya mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dari diri saya. Sehingga energi emosi saya menjadi jauh lebih baik. Apakah ini hanya ketika kita sakit? Enggak. No. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di kantor, ya, hubungan sosial, dimanapun kita berada, di gereja, di masjid, dimanapun, lakukan, terapkan energi emosi ini level 200 ke atas, ya. Mulai dari berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, bahagia, damai, hadirkan sebuah harapan. Saya titip pesan, hilangkan kata tapi dalam sebuah kehidupan. Karena ketika kata tapi itu ada dalam pemikiran kita, justru dia akan mendelusi kata-kata yang sebelumnya. Saya pingin kok sehat gini, tapi kan begini. Nah, itu tapi lagi. Dihilangkan kata tapi, kita tanamkan secercah harapan. 29 tahun David Hawkins ini meneliti energi emosi. Ya, mudah-mudahan dari level energi emosi ini kita bisa sama-sama untuk menerapkannya. Insya Allah daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita menjadi lebih kuat. Jangan lupa juga kita harus makan yang bergizi, tidak begadang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita mendefend di musim pandemi sekarang ini. Nah, dari skala energi emosi ini, ya teman-teman bisa lihat ketika David Hawkins ini mengaplikasinya ke dalam sebuah alat, itu kelihatan ya. Nah, bagaimana level yang diterapkan tadi, katakanlah di level kebahagiaan. Coba teman-teman lihat di sini. Perhatikan di level kebahagiaan ini. Ya. Level kebahagiaan ini. Betapa energi yang mengalir di dalam diri kita. Lihat di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kecemasan? Lihat level energinya juga di sini. Kecemasan. Kita lihat lagi di sini rasa cinta. Ya. Nah, ini bisa kita hadirkan. Ini sudah diteliti selama 29 tahun, Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Aplikasi dari hal ini tadi, level energi ini tadi. Nah, ketika level energi ini tadi diterapkan ke dalam sebuah aplikasi, ini yang terjadi. Lihat, ketika netral. Ya, dia nggak mikir apa-apa. Segala macam. Hitam semuanya. Coba. Ya, ini ada yang biru. Nah, ini bisa menjadi pegangan untuk kita, untuk mengatur pola pikir kita, mana yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar kita, apa yang harus kita lakukan untuk mendefend virus-virus atau bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kesimpulannya apa, teman-teman? Ya. Dari uraian saya di atas tadi, bahwa saya menyimpulkan, pikiran tidak mengenal khayalan atau kenyataan. Oke. Apa yang kita rasakan atau kita pikirkan akan direspon penuh oleh organ tubuh kita. Jika positif, maka tubuh kita kuat. Jika negatif, maka tubuh kita lemah. Teman-teman boleh mempraktekkan hal ini ya. Ketika teman-teman bisa mempraktekkan, biasanya di sebuah training itu saya suka meminta peserta untuk ke depan. Nah, ya, untuk melihat ini. Minta rentangkan tangan kita ke depan, ya, seperti ini. Rentangkan tangan kita ke depan. Kita rasakan rasa sedih. Kita review ke belakang, kita regresi ke belakang. Kita rasakan rasa sedih. Suruh orang lain nekan. Tangan kita ditekan, disentak. Ini tidak ada daya sama sekali.
tidak ada daya sama sekali. Terus kita lepaskan. Kita pindahkan energi itu kepada rasa cinta. Ya. Kepada rasa cinta. Ulang, kedepankan lagi, pikirkan lagi rasa cinta yang sangat luar biasa dalam diri kita. Pikirkan lagi rasa cinta yang sangat luar biasa dalam diri kita. Tekan lagi tangan kita, tekan lagi, suruh orang lain tekan. Ini tidak akan bergerak ke bawah, tidak akan turun ke bawah. Kenapa? Karena pikiran kita tadi. Ya. Karena pikiran kita tidak mengenal khayalan atau kenyataan. Ketika kita berpikir sedih, ya, dia nggak mengenal apa kita sedih, kenyataannya apa enggak. Tapi kita berpikir aja sedih, itu udah lemah. Sebaliknya, ketika kita berpikir rasa cinta, rasa bahagia, itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, jadi apa yang kita rasakan atau kita pikirkan akan direspon penuh oleh organ tubuh kita. Jika positif, maka tubuh kita kuat. Jika negatif, maka kita lemah. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya. Apa yang kita dapatkan adalah hasil dari tindakan kita. Oke? Dan tindakan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Maka, untuk mengubah hasil, kita harus mengubah tindakan kita. Dan untuk mengubah tindakan, ubahlah terlebih dahulu pikiran kita. Ya, kuncinya di sana. Baik, teman-teman semua, saya pikir itu sebagai pengantarnya. Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana kita meningkatkan imun tubuh kita nanti di sesi terakhir kita sama-sama. Saya akan memberikan strategi yang sangat simpel, ya, yang sangat simpel untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Silakan, Coach Trisna. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Saiful. Ya, saya 10 hari yang lalu saya positif COVID, bukan 10 hari ya, kira-kira hampir 3 minggu yang lalu, saya udah sembuh kira-kira 10 hari yang lalu, ya kan. Kalau saya berpikir, ya, ini waktu saya kena COVID positif, ini hari pertama sampai hari keempat itu tidak terjadi banyak masalah, ya. Di mana waktu itu saya hanya pilek aja, waktu saya tes saya positif ya Pak ya, ibu-ibu semua, ya kan. Ya, tapi karena kondisi badan saya cukup sehat, saya berpikir positif. Yes. Itu pertama, ya. Dan seperti yang tadi Pak Medi bicara, kita harus selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kepercayaan kita masing-masing. Itu paling utama. Ya. Sejarah saya positif, ini ada beberapa siklus yang saya hadapi, ya. Ibu, Bapak, umur saya saat ini adalah 67 tahun ya Pak ya. Insya Allah. Ya, 67 tahun. Jadi pada hari pertama sampai hari kelima itu tidak ada gejala yang sangat menjita pikiran saya. Karena ini hanya pilek saja. Walaupun saya sudah positif. Tapi di hari kelima itu penciuman saya sudah mulai hilang, rasa makan sudah hanya asin saja, ya, tidak ada indera perasa saya. Nah, jadi yang saya dapat di hari kelima, ke-6, ke-7, ke-8 itu cemas, Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau mengalami ini jangan sampai teman-teman mengalami, ya. Itu rasa cemas yang tidak tahu masalahnya di mana yang kita hadapi, ya kan? Saya yang hobi baca buku, saya lemparin buku. Saya nggak suka akhirnya. Sebab pada saat itu pikiran kita kacau, penciuman tidak ada, makan tidak ada rasa. Ya, akhirnya kita kembalikan yang seperti Pak Medi bicara. Kalau pada saat ini Tuhan akan mengambil umur saya terima. Itu aja Pak. Tapi tetap kita harus berusaha. Ya. Oleh karena itu ya, saya itu hari ke-9 ya, saya tes Silva itu sudah negatif Pak, ya, sudah negatif. Saya nggak percaya, akhirnya saya pada hari ke-11 saya tes lagi antigen sudah negatif. Ya. Seperti tadi anjuran dokter, ya.
itu saya sampai hari ke-14 saya tidak melakukan aktivitas apa-apa, ya. Saya hanya istirahat di rumah, ya. Jadinya saya cuma minum obat yang diberikan dokter dan saya minum vitamin, itu aja yang saya lakukan. Tidak aneh-aneh ya. Jadi sebab kalau kita baca di YouTube, baca di berita itu anjurannya aneh-aneh dan itu saya tidak lakukan. Saya lakukan berdasarkan instruksi dari Departemen Kesehatan dan kepercayaan saya, ya. Jadi jangan sampai kita itu sekarang ini kan musimnya orang, oh minum ini, makan ini. Saya pikir nggak ada gunanya. Yang paling benar itu adalah satu, menjaga protokol kesehatan, hidup sehat, makan, istirahat, tidur yang cukup, ya. Lakukan vaksin, ini bagi yang belum vaksin, lakukan vaksin. Mungkin kalau saya belum vaksin, saya lebih parah dari ini. Ya, lakukan vaksin, itu paling penting, ya. Terus yang kelima, jangan sepelekan kalau kita positif. Jangan sepelekan. Ini virus, ini penyakit, jangan disepelekan. Tapi harus optimis, yang seperti Pak Medi bilang, optimis, harus optimis, ya kan? Itu paling penting. Nah, ternyata setelah hari ke-14 saya bisa merasakan sehat kembali. Cuman kalau secara tubuh, saya ngomong jujur ya dokter ya, itu karena saya merasa positif tesnya negatif, saya membersihkan kamar saya dengan disinfektan, bersihkan kamar mandi. Tapi setelah saya lakukan 3 jam pekerjaan, saya hampir pingsan dok. Masalahnya mungkin energi saya belum penuh sekali, ya kan? Akhirnya di situ saya istirahat dulu, minum teh hangat manis, itu saya kembali bugar lagi setelah beberapa jam. Saya rasa itu aja. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan takut menghadapi virus ini, tapi gimana kita bersama-sama mengatasi dan ikut anjuran dokter. Jangan ikut anjuran dukun atau orang-orang yang asal bicara. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya. Terakhir kita harus senyum ya. 1, 2, 7 ini. 1, ya, 1, 2, 7 nih. Nah, oke. Oke, saya akan memberikan, baik teman-teman, ya. Ini ada yang namanya titik kelenjar timus, ya, ada di sini, ya, ada di sini. Di sini ini ada titik kelenjar timus, ya. Nanti ini diketok sambil menarik nafas, ya. Tarik dari hidung, sebanyak 5 kali, ya. 5 kali nih titik timus ini, ya ini. Nah kemudian ada titik meridian limpa, ya kiri kanan. Nah tadi ini titik timusnya, ya. Titik timusnya kita ketuk seperti ini sambil tarik nafas. Kemudian ada titik meridiannya, ya titik meridian limpa. Ini adalah titik meridian limpa untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, ya. Kita ketok seperti ini, dia ada di sini, ya, di sini. Nah, hanya itu aja. Kita ketok di sini sambil kita tarik nafas, ya. Kita tarik nafas. Ya, boleh semuanya kita praktekkan. Boleh semuanya kita praktekkan di sini. Kita mulai praktek semuanya, silakan untuk kita mulai praktek semuanya di sini ya. Sambil kita tarik nafas. Tarik nafas. Ingat, saat kita menarik nafas, kita membayangkan kebahagiaan, ya. Jangan sedih. Kita bayangkan, kita kata apa tuh? Nah, kita buang. Yang kita buang itu adalah kesedihan. Ya, kita coba di sini. Lima kali, ya, 5 kali. Kemudian di sini lagi, di titik limpa kita, meridian limpa kita. Kita tarik lagi napas kita. Nah, ini insya Allah akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, akan meningkatkan imunitas kita. Saya mendapatkan ini dari Dr. Adi W. Gunawan. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Lakukan ini 3 kali sehari, 3 kali sehari, rutin ya, rutin kita melakukan sini tadi dengan sini, hanya dengan menarik nafas. Insya Allah dengan cara ini imunitas kita kembali normal, malah bertambah. Mungkin itu Kang Trisna, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada hal yang salah, sekali lagi saya mohon maaf, itu datang dari saya, yang benar dari
Allah, dari Tuhan Subhanahu wa taala. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang seperti ini. Itu tentu sangat membantu kami dari pemerintah untuk bisa berbicara langsung dengan teman-teman di sini semua, dan kami harapkan semua peserta yang ikut bisa menjadi agent of change, menyampaikan hal-hal yang sudah kami sampaikan, agar tentu semakin banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya peran masyarakat sebetulnya untuk bisa kita menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini. Dari sudut vaksinasi, kami menghimbau agar semua kita bisa siap ikut menerima vaksin ketika nanti vaksin yang disediakan sudah tersedia untuk kita, dan tentu yang paling terutama adalah tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, sehingga kita bersama-sama dapat mencegah dan mematahkan transmisi dari virus SARS-CoV-2 ini. Terima kasih sekali lagi semuanya, salam sehat buat kita semua. Siap, terima kasih banyak. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kerjasamanya yang sangat luar biasa ya. Sebuah perusahaan swasta yang sangat peduli dengan kondisi yang sekarang ini, yang mana semua orang merasakan efek dari semua ini, tapi masih ada kepedulian yang sangat luar biasa dari PT Vinilon yang langsung mengundang narasumbernya dari Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Prima tadi. Ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi penyambung lidah ya untuk ke masyarakat awam, apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang sudah kita dengarkan tadi dari Dr. Prima, baik pun bagaimana cara kita mengelola pikiran kita dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan dengan kita menerima semua ini, kita bersahabat dalam arti kata, kita membuat diri kita bahagia, membuat diri kita enjoy untuk menghadapi COVID yang ada di pandemi sekarang ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitas kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, tetaplah Vinilon menjadi yang terbaik dalam memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.